A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma rzuqna imaman adilan amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube ya, kesayangan kita insyaallah, channel iDream TV, dalam program zikir, amalan dan doa, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah ya, menambah khazanah pengetahuan kita tentang berbagai amalan ya, atau juga mungkin doa-doa serta zikir yang yang akan kita jalankan atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita lihat berbagai macam perintah ya, dan ayat-ayat yang terkait dengan ibadah itu banyak sekali dibutuhkan ya pengetahuan kita tentang doa-doa terutama serta zikir-zikir, sehingga boleh dikatakan ya, zikir, doa dan amalan ini menjadi ruh ya, atau spirit dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah di mana berada, kembali dalam kajian ya terkait dengan zikir, amalan dan doa, di mana dalam program ini ya, di setiap pertemuan kita akan menambah wawasan atau pengetahuan kita tentang beragam zikir-zikir, doa-doa dan juga amalan ya, yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga diajarkan di dalam sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tambahannya ada juga ya amalan-amalan, zikir-zikir yang diajarkan oleh para sahabat, kemudian salafus saleh ya, dan juga para ulama. Karena mereka juga merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya kadang-kadang kalau di pondok-pondok ya, di pesantren-pesantren itu umum ya, kalau ketemu kiai ya, ketemu ulama ya, ketemu habib ya, kita minta dijazahkan amalan. Kadang-kadang amalan itu ada yang memang bentuknya ya bacaan Al-Quran ya, ada juga wirid dari hadis ya, atau bahkan memang hasil dari ijtihad ya, beliau sebagai seorang yang alim atau juga ulama. Ya, tentu kalau para ulama ya memberikan amalan ya, ya dasarnya ya tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis juga gitu ya.
Namun ya tentu kita sebagai seorang muslim ya, kalau saya secara pribadi ya mari kita cukupkan ya zikir, doa dan amalan kita sebatas apa yang sudah digariskan dengan jelas di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW, lebih aman gitu ya. Dan di dalam kesempatan kali ini di dalam program zikir, doa dan amalan ya, ada satu doa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan keutamaannya juga banyak disebutkan di dalam Sunnah ya. Keutamaan dan juga dalil landasannya itu juga banyak disebutkan di dalam Sunnah, yaitu doa memohon diberikan kesabaran. Ya. Jadi doa ini juga penting ya diketahui, lalu kemudian difahami dan kemudian diamalkan atau dibaca dalam kehidupan kita, terlebih bagi kita yang memang memerlukan ya kekuatan untuk bersabar. Nah ini sangat penting ya doa ini untuk dihafal, dibaca ya, karena kalau berbicara sabar ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sabar ini ya menjadi sifat ya, sifat Allah juga. Allah itu disifat sebagai as-sabur, yang maha penyabar. Kalau kita ingin tahu bagaimana Allah itu as-sabur, banyak sekali buktinya ya. Terutama ketika menghadapi kekafiran, keingkaran yang makhluk ya, yang namanya manusia ya. Kalau kita perhatikan ya, kita juga bisa menyaksikan bagaimana ya beragam kekafiran, kekufuran yang dihadapkan oleh manusia ya, dari dulu sampai sekarang ya. Tapi Allah yang membuktikan bahwa Dia adalah Zat yang Maha Penyabar. Ya. Dan karena itu kemudian ya banyak orang ya terutama yang mempertahankan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya merasa semakin di atas angin gitu ya, semakin pongah karena ternyata kekufurannya ya tidak mendatangkan apa-apa gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya, semua orang-orang yang kufur itu mendapatkan balasan yang balasan yang menyakitkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, disadari oleh diri dia atau tidak, atau diketahui atau tidak oleh masyarakat. Mungkin kita nggak tahu ya orang itu diazab Allah. Ya, tahu-tahu udah mati aja gitu kan. Ya setidaknya ya, balasan yang tetap dan pasti itu akan dirasakan oleh mereka yang kufur kepada Allah ketika berada di yaumul mahsyar nanti. Itu satu hal yang pasti dan menjadi akidah ya bagi kita kaum muslimin. Nah, karena Allah saja ya adalah Zat yang Maha Penyabar, maka apalagi kita makhluknya. Kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran, perintah bersabar itu perintahnya bunyinya ratusan. Ya. Ada ratusan ayat yang memerintahkan kita ya, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyabar, untuk kita menjadi orang yang sabar juga. Bahkan ini menjadi satu sifat yang dicontohkan ya, oleh para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam ya, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Nabi Muhammad ya, nabi kita itu paling banyak ya memberikan contoh teladan terkait dengan kesabaran. Sehingga harus kita sadari bahwa sifat sabar ini harus menjadi sifat wajib kita. Menjadi sifat wajib kita kaum muslimin. Bahkan di dalam satu ayat ya ketika berbicara sifat sabar ini ya, salah satu ucapan malaikat penjaga surga ketika menyambut ya ahli surga masuk ke dalamnya, ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum. Ya, malaikat penjaga surga akan mengucapkan satu kalimat, yaitu ya, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian. Ya, salamun alaikum, ya keselamatan atas kalian bima sabartum, terhadap apa yang telah kalian sabari. Ya, ya.
Jadi malaikat tahu ya, yang bisa sampai ke dalam surga itu hanya orang yang punya sifat sabar. Nah, ya. Kalau nggak punya sifat sabar, maka orang itu tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya, kita harus betul-betul menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita harus memiliki sifat sabar, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan sifat sabar. Nah, ya. Karena Allah itu kan maha berkuasa ya. Sekalipun sabar ini adalah satu perintah ya untuk kita wujudkan di dalam diri kita dengan upaya kita, di satu sisi kita juga diajarkan ya untuk memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Nah, itu. Nah, doa doa memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satu redaksi yang sangat clear dan jelas ya, dan bisa menjadi amalan atau menjadi doa kita adalah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250. Nah, ya. Sekali lagi saya ulang, ayatnya surahnya surah Al-Baqarah ya. Ayatnya yang ke-250. Nah, ini adalah doa memohon diberikan kesabaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-250 ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ya. Ketika mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, mereka berdoa, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina, ya, limpahkanlah kepada kami sabran, ya, kesabaran, wasabbit aqdamana, dan kukuhkanlah ya, atau kokohkanlah, kuatkanlah ya, aqdamana, ya, langkah kami ya, atau pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atau menangkanlah kami 'alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir. Jadi ini doanya clear, jelas, dan bisa menjadi amalan kita, menjadi doa rutin kita ya, baik di dalam setelah sholat wajib ya, atau juga mungkin dalam menghadapi situasi kondisi ya, yang sulit rumit dan memerlukan kesabaran, maka perbanyaklah doa ini, atau setidaknya bacalah doa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ya. Pendek ya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Pendek. Jadi dihafal, kemudian dipahami maknanya, lalu kemudian dibaca rutin ya di dalam keseharian kita. Kalau berbicara konteks ayat ini ya, atau juga asbabun nuzul ya, ayat dari ayat ini adalah cerita kisah atau sejarah yang Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW terkait dengan sekelompok kaum muslimin ya pada zaman dahulu ya. Ada seseorang ya yang bernama Talut. Ini pada zaman setelah Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Menjelang kemunculan Nabi Allah Daud ya, alaihissalam. Talut ya, Raja Talut ini ya, berhadapan ya, atau melawan tentara Jalut ya, ini versus baik versus jahat ya, mukmin versus kafir gitu ya. Sekelompok orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus berperang ya, dengan sekelompok orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh sosok yang namanya Jalut. Dan bala tentara mereka itu
jumlahnya ya, antara mukmin dan kafir ini berbeda ya. Jumlah tentara Jalut itu banyak sekali ya, sementara jumlah bala tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Talut itu sedikit ya, tidak banyak ya. Jadi tentu ini satu hal yang kalau di atas kertas nggak mungkin ya tentara Talut bisa menang melawan tentara Jalut di atas kertas ya. Dari semua sudut lah gitu ya, dikalkulasi matematikanya gitu, tentara Talut tidak akan mungkin yang menang melawan tentara Jalut. Nah, dan itu juga dirasakan oleh tentara Talut sendiri. Ya, dengan melihat jumlah tentara yang sedikit begitu ya, lalu kemudian melihat jumlah tentara musuh yang begitu banyak, maka tentu ada ini antara logika dan keimanan ya saling berargumen gitu ya. Logika nggak mungkin menang lah gitu ya. Yang dihadapi tentara begitu banyak gitu kan. Nah, itu kan logika gitu ya. Nggak mungkin menang. Sementara iman mengatakan Allah Maha Kuat, Allah Maha Penolong. Nah, Allah punya bala tentara yang tidak terlihat. Nah, ini yang beradu. Ya. Maka kemudian untuk menenteramkan itu, ya, untuk menenangkan situasi itu, disebutkan di dalam ayat ini, ya, mereka tentara Talut ini ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa ya tentunya kalau dalam konteks pertempuran, peperangan ya memohon kemenangan. Tetapi uniknya sebelum meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendahulukan meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang mereka minta itu sabar dulu baru menang. Nah, jadi ini bicara sisi sisi adab, jelas sekali mereka orang-orang yang sangat beradab. Nah, yang diminta itu adalah aspek keridhaan Allahnya dulu gitu ya. Karena Allah meridhai orang-orang yang sabar. Barulah kemudian meminta kemenangan untuk kemaslahatan mereka. Ya. Jadi kalau dari segi iman ya tentara Talut ini memiliki iman yang sangat luar biasa mantap. Ya, iman yang sangat tinggi ya. Iman yang sangat mendalam dan berakar ya, ke dalam sanubari mereka. Sehingga ketika berdoa sekalipun ya, untayan kalimat yang keluar adalah kalimat yang menunjukkan kedalaman iman mereka kepada Allah. Ya. Yang mereka minta kepada Allah adalah yang pertama kesabaran, ya, barulah kemudian kemenangan. Ya, kenapa demikian? Seandainya tidak menang pun mereka tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan karena mereka mendapatkan karena mereka mendapat kesabaran. Berapa banyak ya kelompok orang-orang beriman lalu kemudian terjerumus ke dalam kesesatan, bahkan naudzubillah ada yang sampai keluar ya dari keimanannya gara-gara tidak bisa menerima kenyataan. Nah, itu ya. Ya, dalam artian mereka tidak bisa bersabar ya menerima kekalahan, kepahitan, ya, kegetiran di dalam hidup ya, padahal mereka katanya sudah ya berjuang ya dengan segala potensi yang dimiliki plus dengan bumbu-bumbu ya keislaman, keimanan gitu. Tapi kemudian ternyata pahit juga ujungnya. Kalau nggak punya sabar ya sudah ya jatuhnya nanti putus asa, dan putus asa itu kalau kata Nabi Allah Yaqub ya sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf ya, yang berputus asa itu hanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keimanan kepada Allah sudah nggak ada sehingga dia bisa putus asa. Itu ya. Jadi karena itu kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, doa ini menjadi sangat penting bagi kita untuk kita amalkan. Karena pada prakteknya sejatinya kehidupan kita ini memang dipenuhi ya oleh pertempuran-pertempuran. Pertempuran-pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Ya kan? Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, di dalam diri kita itu pasti akan bertempur ya dua hal ini, kebaikan dan keburukan. Dan kita diminta memihak kepada kebaikan. Nah, kadang-kadang kekuatan kejahatan ya lebih besar begitu ya di dalam diri kita.
Ya, sementara kekuatan kebaikan kita ya, tidak sebesar keburukan itu. Ya kan, contoh lah ya, bangun subuh aja yang paling gampang gitu kan. Bangun subuh itu ya, itu kan pertempuran antara kebaikan dan keburukan. Ya, kebaikannya adalah bangun lalu kemudian berwudu ya atau mandi, membersihkan diri, lalu kemudian menahan kantuk ya untuk bersujud ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu kan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak disenangi oleh tubuh kita gitu kan. Mata kan ngantuk, enaknya dibuat tidur. Nah, itu ya. Nah, itu kan. Pagi dingin enaknya kan berselimut. Nah, ya, kalau di daerah-daerah dingin seperti di puncak ya. Begitu ya. Lagi udara dingin tuh mana enak ketemu air begitu kan. Kan membuat badan kita nggak nyaman. Nah, belum lagi berbicara kebiasaan, ya, berbicara hawa nafsu. Ya enaknya tidur aja, ya, nggak usah bangun nanti aja. Ya. Sepuasnya mata kita tidur gitu ya. Nah itu berbicara pagi tuh, ya. Itu sudah ada pertempuran, ya. Bangun nggak. Ya. Nah, maka kalaulah kita ya, tidak memiliki kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sifat sabar, maka kita akan banyak kalah dalam banyak pertempuran di dalam kehidupan kita. Jadi kalau berbicara perang itu ya nggak usah bayangkan perang yang besar, ya memang itu juga ada, tapi dalam konteks kita ya, dalam kehidupan sebagai seorang manusia, apalagi kita bangsa Indonesia ya, cinta damai gitu ya, maka peperangan itu kita bawa konsepnya di dalam kehidupan kita. Apalagi yang punya jabatan ya, peperangannya banyak, korupsi enggak kan? Kalau mau curang apa enggak nih? Kalau bicara enggak, waduh sayang banget begitu kan, uangnya banyak ya. Tawaran kesenangan besar begitu kan. Nah, itu kan ya, kalau berbicara kebaikan yang menolak. Sehingga kemudian terjadilah ya pertempuran dalam diri. Korupsi enggak, curang enggak, jujur enggak. Nah, sementara yang akan masuk ke dalam surganya Allah ya orang-orang yang selalu memihak kepada kebaikan. Nah, itu ya. Dan berbicara sabar ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa sabar ya kalau di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai min azmil umur, ya, termasuk ke dalam urusan yang besar. Ya. Semua nabi, semua rasul punya sifat sabar, dan itu kemudian harus menjadi teladan ya bagi kita, umatnya juga harus punya sifat sabar. Nabi Allah Ibrahim misalnya, bayangkan ya, dia harus menghadapi kenyataan ya bahwa Allah memerintahkan dia menyembelih anak ya, yang sudah ditunggu-tunggu kelahirannya. Kalau nggak punya sifat sabar habis itu. Nah, jadi penting gitu kan. Makanya ada rasul-rasul itu yang disebut sebagai ulul azmi. Ya, ulul azmi itu artinya mereka yang memang betul-betul kesabarannya teruji. Ya. Ada 5 kan, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Rasulullah Muhammad SAW. Ini jelas ya, kelima nabi, kelima rasul ini ujian kesabarannya luar biasa, sehingga disebut sebagai ulul azmi. Ya. Nah karena itu kemudian ya, kita juga harus paham ya, kenapa kita harus sabar ya. Menurut para ulama ya di dalam hal ini kalau menggali tentang sifat sabar ya di dalam Al-Quran sendiri ya, dan juga di dalam riwayat-riwayat hadis ya, ya sabar itu ya, setidaknya ada 3 tempat ya. Ya, kalau ditanya kenapa sabar ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana kita harus bersabar ada 3 tempat. Dan ini semua kita lalui ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama ya, sabar dalam ketaatan. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan perintah dan larangan ya. Ada perintah-perintah, ada larang-larangan. Dan itu semua kalau nggak disikapi dengan kesabaran, nah, ya kita nggak akan bisa menjalankannya gitu kan.
Jadi segala perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, segala bentuk larangan yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, itu kan dituntut ketaatan kita, ya. Taat di dalam menjalankan perintah, taat di dalam menjalankan kesabaran. Di dalam menjalankan dalam mematuhi larangan. Ya. Karena itu kemudian ya setiap muslim, setiap mukmin harus punya sifat sabar ketika menjalani perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah misalnya sedekah. Nah, kalau enggak sabar-sabar kita enggak mau sedekah gitu. Karena ya, manusia itu kan sifat aslinya kikir ya, pelit. Nah, makanya kita kalau lahir itu tangan menggenggam. Ini bayi itu. Enggak begini gitu. Ini sifat asli kita memikir gitu. Nah, itu. Maka kemudian ketika kita menyadari bahwa sedekah itu adalah perintah Allah, ya kita harus jalankan. Atau larangan zina, zaman sekarang lagi ya, apalagi yang berhadapan dengan larangan itu anak-anak muda yang libido seksualnya sedang tinggi-tingginya, ya. Kemudian pengaruh tayangan tontonan begitu dahsyat, ya. Belum lagi bagaimana ya situasi hari ini ya, kita lihat ya pergaulan ya, di kalangan remaja begitu luar biasa ya, banyak yang merusak begitu kan. Kalau nggak kuat-kuat gitu ya, maka akan mudah ya kita terjerumus ke dalam perzinahan. Maka disinilah kita memerlukan kesabaran di dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu menjadi perintah ya yang ditegaskan Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat yang ke 200 ya, surah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. 3 kali ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, ya, bersabarlah. Wasabiru, ditekankan lagi, dan kuatkanlah kesabaranmu. Wah, ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita pada akhir zaman ini ya. Ya, warabitu, dan tetaplah bersiaga. Ya, bersiaga. Ya. Bersiaga menguatkan kesabaran itu ya. Warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Tentu ya berbicara keuntungan yang paling besar di dalam mempertahankan kesabaran ini adalah surganya Allah. Ya, bersabar sampai titik darah penghabisan, sampai napas terakhir, ya, bisa kita tahankan kesabaran itu ya di dalam ketaatan kepada Allah, maka surga menjadi tempat kita, insya Allah ya. Ini orang kaya, ya, tampan, ya, duit banyak, wajah tampan gitu ya, otak cerdas, wah ya, bisa sabar ya menahan diri dari kemaksiatan sampai mati. Nah, ini surganya paling tinggi dia, surganya tinggi. Karena nggak mudah ya untuk bertahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi begitu ya. Kemudian yang kedua, itu tadi sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini yang paling banyak menantang, terutama pada situasi dan kondisi di zaman sekarang ya. Bahwa memang ya salah satu fitrah yang ada di dalam diri kita ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, di dalam diri kita itu ada 2 potensi ya. Ya, kebaikan dan kemaksiatan ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syams ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dan demi jiwa dan penyempurnaannya ya, maka kata Allah fa alhamaha fujuraha, kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu ya, jalan ke fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan keburukan dan jalan ketakwaan, jalan kemaksiatan dan jalan kebaikan gitu ya.
Ya, kita ini punya potensi senang melakukan kemaksiatan ya, dan juga potensi senang untuk melakukan kebaikan. Ya, dua-duanya ada. Ya, dan yang jadi masalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf ya, jiwa kita manusia itu ya, cenderung kepada kejahatan. Ya, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u nafsi. Ya, saya ini juga enggak menganggap diri saya ini suci bersih begitu ya. Inna nafsa la'amaratun bisu, karena sesungguhnya ya, yang namanya nafs jiwa itu la'amaratun bisu ya, lebih suka untuk melakukan atau cenderung kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Nah, apa rahmat yang bisa menahan kita dari keburukan-keburukan jiwa? Ya sabar, ya, sifat sabar ini. Maka karena itu kemudian kita harus minta kepada Allah diberikan sifat sabar sehingga kita bisa mencegah diri kita dari keburukan-keburukan yang diingini oleh jiwa kita. Gampang ya, mudahnya ginilah ya, kita kalau ketemu orang ya, ngeselin kan enaknya, kalau bicara enaknya kita, maunya kita kan digaplok. Ya, ngomong sama anak ngotot, enaknya kita kan wah ya, coba deh ya, orang tua gitu. Kalau ketemu anak orang ajar kan maunya itu gitu ya, maunya kan dipites gitu ya rasanya. Tapi kan nggak begitu ajaran syariat, gitu. Ajaran Allah itu ya maafkan kesalahan mereka lalu kemudian bimbing mereka, kan begitu. Nah, ini tidak bisa kita jalankan kalau kita tidak memiliki sifat sabar. Oleh karena itu kemudian kita minta nih dalam situasi ketika kita dihadapkan ya, rayuan ya kemaksiatan, minta kepada Allah. Rabbana afriq alaina Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Baca tuh. Ya, lagi genting-gentingnya ya ditawari kemaksiatan, rayuan kemaksiatan. Ya. Udah gemeteran gitu ya. Nerima duit korupsi gitu. Baca tuh Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yakinlah ya. Allah pasti akan menjauhkan kita dari kemaksiatan itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-251 ya, ketika tentara Talut berdoa kepada Allah ya ketika menghadapi kegentingan melawan tentara Jalut dengan kalimat doa tadi ya, Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafir. Maka Allah katakan fahazamuhum biiznillah. Ya, wa qatala Dawudu Jalut wa Allahul mulk. Ya. Maka mereka ya tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Ya. Allah munculkan sosok Nabi Daud alaihissalam ya di dalam tentara kerajaan tentaranya Talut ini. Dia bisa membunuh Jalut ya, yang gede ya, padahal Nabi Daud ketika itu masih muda. Itu ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi walaupun kekuatan ya, gitu ya, walaupun mungkin posisi iman kita lagi rendah gitu ya, dihadapkan dengan kemaksiatan yang begitu kuat, nah, ketika kita minta kepada Allah diberikan kekuatan kesabaran, maka insya Allah ya kemaksiatan yang ada di depan kita ini akan bisa kita tolak, akan bisa kita kalahkan. Yang ketiga, ya, sifat sabar ini ya pada posisi kita menghadapi takdir yang pahit. Nah, karena kan takdir itu ada dua ya, ada takdir baik, ada takdir buruk. Bisyariha, bihairiha, wa syariha ya. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, kalau berbicara takdir baik ya enggak susah lah ya, banyak orang yang secara umum ya kita bisa menghadapi ya kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika dihadapkan dengan takdir yang pahit ya, yang jelek, yang buruk gitu. Nah, ini juga banyak yang tergelincir. Ya, menghadapi kenyataan ternyata kalah ya. Ternyata dicurangi begitu kan. Padahal sudah berdoa, sudah berjuang ya sekuat tenaga, ya semua yang dimaksimalkan doa apa semua, ternyata kalah juga. Nah, ya, sebagaimana yang terjadi di perang zaman Rasulullah di perang Uhud ya. Rasulullah SAW harus menerima kenyataan ya bersama kaum muslimin kalah ya di perang Uhud.
Bahkan Rasulullah ya ketika itu diisukan terbunuh ya, karena saking dahsyatnya ya, kekalahan itu. Dan diriwayatkan juga ya gigi Rasulullah itu sampai patah. Ya, karena terkena peluru ya, batu gitu yang dilemparkan musuh. Bisa dibayangkan dahsyatnya itu. Itu kan kenyataan yang pahit. Ya. Dan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekalahan itu di perang itu kan takdir Allah gitu. Ketetapan Allah, tapi bentuknya buruk. Nah, jadi kita orang beriman ini ya, harus siap ya, dengan dua kondisi ini. Mendapatkan kebaikan dari Allah atau mendapatkan keburukan dari Allah. Ya, dua-duanya dari Allah. Cuman jangan bayangkan keburukan yang datang dari Allah itu untuk menyiksa kita. Tidak, itu ya. Ya, keburukan yang datang, takdir yang pahit yang datang kepada kita ya, kepada orang yang beriman kepada Allah dalam rangka menguatkan kita sebetulnya. Kebaikan bagi kita. Contoh lah ya. Kalau berbicara yang kita makan, tidak semua yang pahit-pahit itu adalah racun. Nah, ini. Justru banyak juga yang pahit-pahit itu ternyata bergizi ya, bernutrisi dan bisa memberikan kekuatan kebaikan bagi tubuh kita ya. Kalau yang muda jamu ya, siapa sih yang senang dengar rasa jamu ya, pahit ya, ketir ya. Saya pernah nyoba rebusan sambiloto ya, ketir luar biasa. Tapi dengan itu kemudian ya, kita bisa mengontrol gula darah. Nah, kita tahu gula darah itu salah satu sumber penyakit yang bisa bahkan menyebabkan kematian ya. Paling kurang itu busuk lah ya, jari-jari kaki, jari-jari tangan. Kalau luka lama sembuh itu kan. Nah, itu kan nggak enak gitu. Dan ternyata obatnya bukan permen ya. Obatnya sambiloto yang pahit ya. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan sebut ya, jangan berpikir bahwa takdir kekalahan kah ya. Atau kerugian ya dalam bisnis ya. Atau mungkin bisa jadi perceraian di dalam rumah tangga gitu ya. Atau ternyata anak meninggal ya, dan sebagainya. Sebagai semua bentuk-bentuk kesedihan, keburukan ya, yang datang ke dalam kehidupan kita. Ya, kuatkan kesabaran, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mendapatkan surganya Allah. Nah, begitu. Iya, bikin enak ngomong, saya ngejalanin susah ya, begitulah ya. Ya sama-sama ya. Ya, sama saya pribadi juga sama ya, menghadapi banyak yang sifatnya ya baik dan buruk di dalam kehidupan itu biasa. Semua kita Allah berikan porsi ujian yang sama, cuman bentuknya aja yang beda-beda ya. Jadi di tiga tempat inilah kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesabaran. Nah, oleh karena itu ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, mari ya, kita sadari ya pentingnya sifat sabar bagi diri kita. Lalu kemudian ya, selain riyadhah ya, latihan bagaimana membentuk kesabaran itu, kita juga minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar kemudian dada kita diberikan kelapangan ya, atau diberikan kekuatan untuk menempuh kesabaran ya, sebagaimana doanya Rabbana afrigh alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-250. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi amalan rutin kita ya, di setiap salat kita mungkin ya. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.